Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Dewi Dianingsih untuk video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, di video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran kita di pertemuan ke-11, yang dimana nanti di sini kita akan membahas mengenai jurnal pembalik atau yang sering disebut dengan reversing journal entry. Nah, silahkan bisa diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik video pembelajarannya. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di siakat maupun di grup WA yang sudah tersedia. Baik, di sini kita akan mulai dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk video pembelajaran kali ini bahwa nanti mahasiswa itu mampu memahami dan juga bisa mencatat akun yang memang memerlukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Nah, itu adalah capaian pembelajarannya ya, sehingga nanti saat kalian sudah mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa paham dan kalian bisa melakukan, mengimplementasikan bagaimana mencatat akun yang memang nanti memerlukan untuk dicatat ke dalam jurnal pembalik. Karena memang ada setelah melakukan pembuatan pencatatan akun ke dalam jurnal penutup, ada juga di mana akun itu tidak perlu ada pembalik, tidak perlu dicatat ke dalam jurnal pembalik. Nah, biasanya dalam jurnal pembalik ini berkaitan dengan jurnal penyesuaian, gitu. Oke, nah kemudian di sini adalah siklus akuntansi. Nah, kemarin sudah saya bahas sedikit ya, bahwa di dalam siklus akuntansi itu memang harus berurutan, harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur di dalam siklus akuntansi untuk pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke dalam pembuatan atau pencatatan jurnal pembalik. Berarti ini adalah siklus akuntansi yang terakhir yang bisa dilakukan oleh bagian accounting di sebuah perusahaan. Nah, kembali lagi tadi sudah disampaikan, jurnal pembalik ini tidak selalu pasti dibuat. Ya, tetapi kalau jurnal penutup itu harus dibuat di bagian accounting. Nah, kalau jurnal pembalik tergantung dengan jurnal penyesuaian. Karena memang ada akun-akun di dalam jurnal penyesuaian itu membutuhkan untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik, ada juga yang tidak membutuhkan untuk dicatat ke dalam jurnal pembalik. Nah, sehingga nanti semuanya akan disesuaikan dengan pencatatan di dalam jurnal penyesuaiannya. Apakah akun itu perlu untuk dilakukan pencatatan selanjutnya ke dalam jurnal pembalik? Gitu. Nah, silakan bisa diperhatikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan definisi. Definisi dari apa sih itu jurnal pembalik? Nah, jurnal pembalik itu bisa dijelaskan sebagai jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi. Berarti maksudnya di sini, kalau jurnal penyesuaian, jurnal penutup itu dicatat di akhir periode. Ya, tanggal 31 Desember, atau misalkan per bulan 31 Januari, atau misalkan per semester 31 Juli. Nah, kalau jurnal pembalik ini dibuat di awal periode. Nah, ini biasanya kalau misalkan perusahaan itu melakukan penyesuaian atau melakukan pembukuan siklus akuntansi itu per tahun, berarti nanti jurnal pembalik ini akan dibuat awal periode akuntansi di periode berikutnya. Misalkan, saat ini perusahaan mencatat siklus akuntansi untuk tahun 2022. Nah, sudah dibuatkan jurnal penyesuaian, sudah dibuatkan jurnal pembalik, sudah dibuatkan jurnal penutup di tanggal 31 Desember 2022. Nah, nanti jurnal pembalik akan dicatat di tanggal 2 Januari. Jadi di awal periode. Ya, 2 Januari di tahun 2023. Nah, itu yang dimaksud dengan pembuatan jurnal pembalik dibuat di awal periode akuntansi. Kenapa tidak tanggal 1 Januari? Karena tanggal 1 Januari itu termasuk ke dalam tanggal merah, yang dimana di situ tanggal nasional yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi semua perusahaan dianggap tanggal 1 itu libur, sehingga dilakukan pencatatan kembali itu di tanggal 2 Januari. Nah, itu yang dimaksud dengan jurnal pembalik. Dan untuk membalik apa? Untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang memang dibuat pada periode sebelumnya. Berarti di sini adalah membalik akun-akun yang sudah dicatat ke dalam jurnal penyesuaian,
ya, yang dimana di situ harus menyesuaikan akun sehingga bisa menunjukkan nilai saldo yang sesungguhnya, yang dimana di dalam jurnal penyesuaian tersebut memang perlu akunnya itu dilakukan untuk dicatat ke dalam jurnal pembalik. Tetapi ingat, kembali lagi kalau memang akun itu tidak perlu dibalik, ya tidak perlu dibuatkan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Nah, itu definisi dari jurnal pembalik. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan tujuan. Setelah kita tahu definisi dari jurnal pembalik, kita juga perlu tujuannya untuk apa. Nah, tujuan dari pencatatan jurnal pembalik di sini adalah untuk sekedar menyederhanakan. Ya, jadi tujuannya kenapa dilakukan pencatatan akun ke dalam jurnal pembalik yang sumbernya dari jurnal penyesuaian hanya sekedar untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang dimana jurnal tersebut bersangkutan pada tahun berikutnya. Ya, karena memang ada akun-akun yang perlu disesuaikan di tahun berikutnya. Karena kalau akuntansi itu kan sistemnya historis. Jadi informasi-informasi yang digunakan di periode sebelumnya akan digunakan di periode berikutnya. Nah, serta mencegah kekeliruan saat melakukan penjurnalan di bagian accounting saat sudah jatuh tempo. Nah, itu tujuan dari pencatatan jurnal pembalik. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dalam bagaimana melakukan pencatatan. Ya, akun-akun yang sudah dicatat ke dalam jurnal penyesuaian yang memang perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Sehingga di sini disebutkan jurnal penyesuaian yang memerlukan pembalik. Berarti di sini nanti sumber referensi ya dari membuat jurnal pembalik itu adalah dari jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama nanti yang perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik dari informasi jurnal penyesuaian yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau yang sering disebut dengan utang beban. Jadi kalau di dalam jurnal penyesuaian nanti ada beban yang masih harus dibayar atau ada utang beban, maka nanti perlu dilakukan pembalik. Ya, perlu dicatat di dalam jurnal pembalik. Yang kedua, ada beban dibayar di muka. Jadi nanti kalau ada di dalam jurnal penyesuaian itu ada beban dibayar di muka, maka nanti perlu dicatat ke dalam jurnal pembalik. Yang ketiga, ada pendapatan yang diterima di muka. Nah, kalau misalkan di dalam jurnal penyesuaian kita itu ada pendapatan yang diterima di muka, maka nanti perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Nah, yang keempat dari jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik adalah pendapatan yang masih harus diterima atau yang sering disebut dengan piutang pendapatan. Nah, jadi 4 akun tersebut ya, beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima nanti perlu dikolek ya, dicari di dalam jurnal penyesuaian ada atau tidak. Kalau ada langsung bisa dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Ingat, di dalam jurnal pembalik nanti kita mencatatnya di awal periode, yaitu tanggal 2 Januari tahun berapa. Tapi kalau jurnal penyesuaian di akhir periode, tanggal 31 Desember tahun berapa. Ya, atau tanggal 31 Januari tahun berapa. Nah, gitu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu untuk penerapan implementasi bagaimana mencatat jurnal pembalik dari informasi yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita awali terlebih dahulu dari biaya yang masih harus dibayar atau yang sering disebut dengan utang beban. Nah, di sini ada contoh. Ya, misalkan pada akhir periode ini kaitannya dengan biaya yang masih harus dibayar. Nah, jadi kalau misalkan di penyesuaian itu sebelumnya itu misalkan ya ada transaksi di mana di akhir periode itu tanggal 31 Desember, di sini tahunnya adalah tahun 2019, terdapat rekening listrik dan telepon yang masih harus dibayar atau yang disebut dengan utang beban telepon dan juga listrik. Yang di mana di situ disebutkan sebesar 150.000. Nah, kalau misalkan dicatat ke dalam penyesuaian, tanggal 31 Desember 2019, berarti saat terjadi transaksi ini, maka pencatatannya adalah beban listrik dan telepon di debit, dan beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar di kredit. Bu, boleh tidak? Misalkan beban ini saya ganti menjadi utang beban, boleh. Utang beban listrik dan telepon ya sebagai kreditnya. Akun yang di posisi kredit itu untuk mencatat jurnal penyesuaian.
Nah, pada saat ada zona penyesuaian yang sudah disampaikan, adanya biaya yang masih harus dibayar, maka perlu adanya zona pembalik. Nah, di sini kalian bisa melihat di tanggalnya. Tanggal yang kita catat adalah tanggal awal periode, yaitu bulan Januari di tahun 2020. Dengan cara bagaimana untuk mencatat zona pembalik, kita balik jurnalnya. Yang tadi akun yang posisinya di debit, beban listrik kita taruh di kredit. Kemudian akun beban listrik dan telepon yang masih harus dibayar yang harusnya di kredit, kita balik, kita taruh di debit. Jadi zona pembalik itu adalah membalik akun yang posisinya debit, kita taruh di kredit, yang posisinya kredit, kita taruh di debit. Nah, itu adalah contoh yang pertama saat ada transaksi di dalam pencatatan zona penyesuaian menggunakan biaya yang masih harus dibayar. Berikutnya, yang kedua di sini ada biaya dibayar di muka. Berarti di sini perusahaan sudah membayar di awal untuk kegiatan operasional, untuk mendukung kegiatan operasionalnya yang dimana di situ terkait dengan biaya iklan atau sewa atau asuransi dan lain sebagainya. Yang dimana di situ digunakan untuk beberapa periode dan sudah dibayar di awal. Nah, itu yang disebut dengan biaya dibayar di muka. Nah, di sini ada contoh ya dari zona penyesuaian. Jadi informasi ini adalah informasi dari zona penyesuaian. Pada akhir tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan membayar di muka premi asuransi yaitu sebesar 1.200.000 yang dimana di situ akan digunakan selama 1 tahun. Ya, berarti 1 periode penggunaan. Nah, maka dari itu saat terjadi transaksi tersebut berarti perusahaan harus langsung membuat zona penyesuaian. Bagian accounting harus membuat zona penyesuaian. Kenapa? Karena di sini 1 Oktober ini baru dibayar. Berarti di sini perusahaan akan menggunakan sampai dengan tahun 2020 di bulan Oktober juga. Sehingga di sini perlu ada penyesuaian. Karena ada yang perlu diakui di tahun 2019 yaitu Oktober, November, Desember dan ada yang diakui di tahun 2020 untuk sisanya. Nah, maka zona penyesuaiannya itu nanti tergantung perusahaan akan menggunakan pendekatan apa. Kalau perusahaan menggunakan pendekatan rugi laba, maka perlu dibuatkan jurnal pembalik. Tetapi jika perusahaan itu mencatatnya menggunakan pendekatan neraca, maka tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi kalau di awalnya perusahaan membuat atau mencatat jurnal penyesuaian untuk akun biaya dibayar di muka menggunakan pendekatan rugi laba, berarti perusahaan harus bersiap mencatat jurnal pembalik untuk AJP tersebut. Tetapi kalau misalkan perusahaan itu mencatat zona penyesuaian untuk biaya dibayar di muka menggunakan pendekatan neraca, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal pembalik untuk biaya dibayar di muka. Nah, berarti di sini saat terjadi transaksi ini perusahaan sudah mencatat jurnal umum dulu. Ya kan? Saat terjadi transaksi ini kan perusahaan buat jurnal umum. Ya, tanggal 1 Oktober asuransi dibayar di muka pada kas perusahaan sebesar 1.200.000. Karena saat terjadi transaksi perusahaan sudah mengeluarkan uang. Nah, kemudian perusahaan perlu membuat penyesuaian karena perusahaan harus menentukan ya periode mana yang perlu diakui di tahun 2019 dan periode mana yang diakui di tahun 2020. Nah, di sini karena pendekatannya itu rugi laba, berarti nanti di sini perusahaan akan menentukan untuk diakui di periode berikutnya. Ya, berarti nanti di periode bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2020 untuk pencatatan pendekatan rugi laba. Kalau pendekatannya neraca, berarti nanti yang diakui adalah 3 bulan, Oktober, November, dan juga Desember. Ya, jadi diakui 300.000. Nah, ini untuk yang pendekatan rugi laba yang diakui yang nantinya akan dipakai di periode berikutnya yaitu sebesar 900.000, asuransi dibayar di muka di debit, dan kreditnya beban asuransi. Nah, maka saat pendekatan rugi laba ini diterapkan, maka perusahaan berkewajiban untuk mencatat jurnal pembaliknya di periode berikutnya yaitu di tanggal 2 Januari 2020. Ya, yang dimana jurnalnya akan dibalik dengan akun beban asuransi yang tadinya itu di kredit, di AJP kita taruh di debit. Yang tadinya akun asuransi dibayar di muka di sini ada di debit, di AJP kita taruh di kredit. Sehingga besarnya sama-sama debit kreditnya 900.000. Nah, itu kalau misalkan dicatat menggunakan pendekatan rugi laba untuk penyesuaiannya.
Nah, kemudian kalau misalkan biaya dibayar di muka ini dicatat, ya, di mana pendekatannya itu menggunakan neraca, perusahaan tidak perlu ya melakukan zona pembalik karena memang sudah benar diakui di 3 bulan di tahun 2019 yaitu Oktober, November, Desember yaitu sebesar 300.000 sehingga tidak perlu dibalik lagi. Sudah ya, kita tidak perlu mencatat. Jadi di sini dikasih keterangan tidak ada. Nah, itu untuk biaya dibayar di muka. Oke, nah kemudian berikutnya di sini adalah untuk yang piutang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Sebagai contoh, pada Desember 2019 perusahaan itu menyewakan mesin yang dibayar di belakang, yaitu setiap bulan tanggal 15 sebesar 1 juta. Namun, pada bulan Desember perusahaan punya tagihan selama 10 hari yaitu sebesar 500.000. Maka pencatatannya nanti adalah AJP-nya ya, sewa mesin yang masih harus diterima 500.000 dan pendapatan sewa mesin sebesar 500.000 di kredit. Nah, kemudian saat ada piutang pendapatan ini, perusahaan perlu mempersiapkan untuk mencatat ke dalam jurnal pembalik, yaitu di tanggal 2 Januari tahun 2020, yang dimana akun pendapatan yang tadinya itu di kredit, kita taruh di debit, kemudian yang tadinya sewa di mesin yang masih harus diterima itu di debit, kita taruh di kredit. Jadi yang disebut dengan jurnal pembalik itu berarti kita membalik akun yang ada di dalam zona penyesuaian. Yang tadinya di debit kita taruh di kredit, yang tadinya di kredit kita taruh di debit. Nah, itu untuk piutang pendapatan. Kemudian berikutnya di sini adalah pendapatan diterima di muka. Ya, misalkan di sini ini masih sama seperti yang sebelumnya ya, piutang pendapatan tadi sama juga seperti pendapatan diterima di muka. Pada bulan September, pendapatan diterima di muka ini berarti sebagai utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan saat belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau piutang pendapatan itu perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pelanggan belum menyelesaikan pembayaran. Nah, di sini yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pada bulan September 2019 dicontohkan, perusahaan menyewakan mesin kepada perusahaan X sebesar 200 juta. Nah, maka dari itu nanti di sini saat perusahaan itu mencatat ke dalam jurnal umum, maka nanti kas itu adalah 12 juta dan pendapatan sewa 12 juta. Karena perusahaan sudah memperoleh uang di sini 12 juta yang dimana sumbernya dari pendapatan. Nah, ini bulan September tahun 2019 saat dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, kemudian perlu ada penyesuaian karena di sini perusahaan perlu menyesuaikan nilai sebesar 12 juta di sini. Nah, di sini tanggal 31 Desember 2019 AJP pendekatan rugi laba karena ini bulan September berarti nanti September, Oktober, November, Desember. Itu yang diakui di tahun 2019. Nah, berarti kalau pendekatannya rugi laba yang kita akui, yang perlu kita catat adalah di periode berikutnya, di tahun 2020. Berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2020. Sehingga yang diakui di sini adalah sebesar 8 juta. Nah, karena ini menggunakan pendekatan rugi laba, jurnalnya adalah pendapatan sewa di debit, pendapatan sewa diterima di muka, di kredit. Nah, karena di sini pendekatannya rugi laba, seperti yang sudah disampaikan tadi di slide sebelumnya, kalau pendekatannya rugi laba, perusahaan berkewajiban membuat pencatatan ke dalam zona pembalik untuk akun tersebut. Sehingga nanti di tanggal 2 Januari tahun 2020, debitnya adalah pendapatan sewa dibayar di muka, kreditnya pendapatan sewa, yang dimana di situ sama-sama sebesar 8 juta. Nah, itu adalah pendapatan diterima di muka untuk pencatatan zona pembalik. Nah, pada saat perusahaan itu nanti, di mana pencatatannya ternyata menggunakan pendekatannya itu adalah pendekatan neraca, jadi di awal memang untuk pencatatan zona penyesuaian itu menggunakan pendekatan neraca, maka nanti di sini perusahaan tidak perlu berkewajiban mencatat ke dalam zona pembalik. Karena memang ini sudah sesuai diakui di tahun 2019, yaitu September, Oktober, November, Desember, sebesar 4 juta. Sehingga tidak perlu dilakukan zona pembalik. Nah, itu adalah contoh bagaimana cara membuat
ya, pencatatan akun yang sudah dicatat ke dalam jurnal penyesuaian ke dalam jurnal pembalik. Jadi ada beberapa akun, yaitu ada 4 akun yang perlu dicatat ke dalam jurnal pembalik, dan juga yang perlu diperhatikan saat pendekatannya rugi laba di akun tertentu itu perlu dibuatkan jurnal pembalik, tetapi jika menggunakan pendekatan raja tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Oke, nah sekarang kalau sudah selesai, seperti yang sudah saya sampaikan, apapun itu jenis jurnalnya, baik jurnal umum, baik jurnal penyesuaian, baik jurnal penutup, dan yang terakhir ini adalah jurnal pembalik, harus dilakukan posting. Ya, harus dipindah bukukan ke buku besar setiap akun yang tercatat di dalam jurnal. Nah, berarti nanti di sini langkah terakhir kita harus mencatat jurnal pembaliknya nanti ini ya. Ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian nanti kita perlu untuk melakukan, nah ini adalah jurnal penyesuaian yang diperoleh dari contoh ya, contoh sebelumnya ya. Kemudian nanti di contoh video pembelajaran sebelumnya, di PPT sebelumnya, yang dimana di situ ada jurnal penyesuaian yang perlu untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembalik. Nah, jadi nanti di sini tinggal kita buatkan jurnal pembaliknya sebagai berikut. Nah, ini jurnal pembaliknya tanggal 2 Januari ya 2000. Kalau ini contohnya tahun 2019, berarti ini tahun 2020. Nah, ini yang perlu dicatat. Ya, utang gaji, upah, beban gaji, pendapatan bunga, dan piutang bunga. Ini diperoleh dari informasi di sini. Ya, dari jurnal penyesuaian. Jadi akunnya tinggal dibalik. Ya, jadi dua ini. Kenapa pendapatan sewa tidak? Karena ini sudah menggunakan pendekatan raja. Ya, kemudian beban asuransi dibayar di muka ini juga pakai pendekatan raja. Karena ini pendekatan raja, saat kemarin itu saya contohkan, maka di sini nanti tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Nah, yang dibuatkan hanya 2 jurnal di sini, yaitu di tanggal 31 piutang bunga dan pendapatan bunga, dan tanggal 31 beban gaji pada utang gaji. Nah, ini adalah hasil untuk jurnal pembaliknya. Nah, dari jurnal pembalik ini kan ada 4 akun. Nah, 4 akun ini nanti harus kalian posting ke buku besar. Gitu ya. Jadi cara postingnya bagaimana? Sama seperti saat kita melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar, jurnal penyesuaian ke buku besar, dan juga jurnal penutup ke dalam buku besar. Sehingga di sini tidak saya contohkan bagaimana cara posting karena sudah disampaikan di 3 video pembelajaran. Nah, itu adalah contoh bagaimana melakukan pencatatan jurnal penyesuaian ya, yang dimana akun-akunnya itu perlu untuk dicatat kembali ke dalam jurnal pembalik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut di video pembelajaran ini, kalian bisa bertanya di Siakat ataupun di grup WA seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan berjumpa kembali di video berikutnya.